Om Swastiastu, salam sehat bersama Balimed. Saya Dr. Mirah Asrilia bersama dengan narasumber kita, Dr. IKD Sukamerta, spesialis obstetri dan ginekologi. Hari ini kita akan membawakan bincang sehat bersama Balimed dengan topik tanda bahaya pada kehamilan. Om Swastiastu, salam sehat bersama Balimed. Oke, pada kesempatan ini terima kasih kita sudah diajak bergabung untuk menginformasikan kondisi kesehatan ibu hamil. Semoga Sobat Balimed bisa menyimak dengan seksama. Hari ini kita akan membahas topik yang tentunya menarik pada masyarakat, yaitu adalah tentang kehamilan. Jadi yang akan kita bahas hari ini adalah apa saja tanda-tanda bahaya pada kehamilan. Tentunya ini menarik bagi masyarakat, khususnya untuk para orang tua yang sedang menantikan buah hatinya. Baik, kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Apa sih yang dimaksud dengan tanda bahaya pada kehamilan itu, Dok? Baik ya, Dr. Mirah ya. Jadi pada kesempatan yang sangat baik ini kita akan men-sharing informasi. Mungkin hal-hal ini sudah sering diketahui sama ibu-ibu hamil ya. Jadi kehamilan itu ada tanda bahaya. Tanda bahaya adalah tanda-tanda yang pada saat itu ibu hamil atau suami keluarga harus segera merespon dan berkunjung ke fasilitas kesehatan yang terdekat, baik itu ke puskesmas, ke dokter, atau ke rumah sakit. Jadi itu ya tanda-tanda bahayanya ya. Jadi itu yang harus diwaspadai oleh ibu hamil. Oke, baik. Kemudian apa saja yang termasuk dalam tanda-tanda bahaya itu, dokter? Apakah dia akan berbeda di setiap kita biasanya menggunakan trimester, yaitu 3 bulan pertama, kedua, dan ketiga. Apa saja yang membedakan di setiap trimester? Oke, baik sekali. Jadi tanda bahaya kehamilan itu memang kita pilih tergantung dari usia kehamilannya, termirah ya, sama rekan-rekan semuanya pemirsa. Jadi tanda bahaya bisa pada kehamilan pada trimester awal pertama, bisa trimester kedua, bisa trimester ketiga ya. Jadi pada trimester awal yang itu sangat kita perhatikan, biasanya ibu hamil akan mengeluh kondisi mual muntah yang sangat sering ya. Jadi kalau misalnya mual muntahnya sampai profuse itu sering banget, banyak sekali. Banyak itu kita katakan relatif ya, bisa sampai 10 kali, bisa sampai lebih dari itu. Dan sampai pada ibu itu merasa dalam kondisi lemas. Itu karena sudah ada tanda-tanda dehidrasi. Jadi gejalanya mirip sama orang diare, jadinya dehidrasi di situ ya, gejala-gejala dehidrasi itu. Nah, pada kondisi seperti itu sudah harus mendapat penanganan yang optimal, baik ke dokter maupun ke fasilitas UGD, misalnya ke rumah sakit atau di puskesmas ya. Itu trimester pertama. Kemudian yang trimester awal yang harus diperhatikan juga ada perdarahan, ada ngeflek perdarahan per vagina. Nah, itu juga tanda resiko yang harus diperhatikan. Jadi tanda bahaya itu suatu tanda awal ancaman keguguran. Jadi ancaman keguguran pada trimester awal itu sangat berisiko kegugurannya. Jadi ada ngeflek, ada kontraksi, jadi usia kehamilan di bawah 20 minggu. Nah, di situ kita harus mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, demikian. Nah, kemudian pada saat trimester kedua, nah di situ sudah mulai ada gerakan bayi. Perhatikan sekali gerakan-gerakan bayi. Tanda bahaya dan tanda yang harus diwaspadai sampai bayi dari mulai merasakan gerakan bayi, biasanya 17 minggu sampai dengan bayi mau lahir sudah dirasakan gerakan bayi. Jadi gerakan bayi itu suatu tanda bahwa bayi itu masih sejahtera dan sehat di dalam kandungan. Untuk gerakan bayi yang diperhatikan itu pertama gerakannya, yang kedua tonus atau tenaga gerakannya. Jadi kekuatan, jadi frekuensi gerakan itu minimal lah 12 kali ya dalam 12 jam ya, rata-rata ya 1 jam sekali kurang lebih ya. Jadi rata-ratanya dalam 12 jam begitu kita hitung gerakan bayinya itu masih yang normal. Kemudian kita rasakan tonus itu ya kekuatan gerakannya. Jadi ibu itu mesti bisa merasakan kekuatan gerakannya. Kalau berkurang misalnya, nah lebih waspada dan lebih cepat untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan, gerakan bayi dan juga tonusnya ya. Jadi itu harus diwaspadai, itu pada trimester kedua. Kemudian kita pada trimester kedua itu pun kita kembali ke arah perdarahan.
Pendarahan pada kehamilan ya, kalau ada pendarahan di situ, nah itu suatu tanda awal juga. Itu tanda mungkin sebelumnya ada disebutkan pada saat kontrol mungkin posisi ari-arinya, plasentanya. Kalau misalnya posisi plasentanya agak di bawah, misalnya plasenta bayi itu plasenta previa, nah itu risiko pertama, risiko keguguran. Yang berlanjut dia risiko pendarahan ya. Pendarahan pada kehamilan muda itu risiko pada ibunya, risiko pada bayinya. Nah, itu juga harus cepat datang ke fasilitas kesehatan, baik ke dokter ataupun ke rumah sakit. Kalau misalnya sudah seperti itu harus ke UGD, ke rumah sakit, karena udah emergensi sifatnya. Ya, itu kemudian pada trimester ke-2 dan ketiga di atas 20 minggu itu, nah itu juga kita harus hati-hati dengan kondisi keluhan subjektif. Itu keluhannya itu berupa pertama ada tekanan nyeri kepala, ada sakit kepala, kemudian ada keluhan nyeri ulu hati, kemudian ada keluhan mual-mual muntah juga, dan yang paling sering mungkin panangan kabur. Jadi itu tanda suatu ada gangguan di tekanan di kepala. Nah itu risiko salah satu adanya keracunan kehamilan. Mungkin di situ kita sebutkan preeklamsia dari bahasa medisnya ya. Jadi kita untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dan pemeriksaan lebih lanjut, kita harus periksakan lebih lanjut ke fasilitas yang lengkap, ke UGD, ke rumah sakit atau ke dokter pribadinya, silakan. Ya, mungkin demikian Mbak. Mungkin sudah lengkap sekali dokter ya. Iya. Jadi masing-masing trimester semuanya memiliki tanda bahaya dan juga tanda-tanda yang harus diwaspadai sesuai dengan usia kehamilannya juga. Dan sebaiknya jika memiliki gejala-gejala tersebut yang tadi sudah disebutkan, segera menemui tenaga kesehatan untuk mendapatkan pertolongan di fasilitas kesehatan terdekat tuh ya. Kemudian apakah ada pencegahan atau hal-hal yang bisa dihindari untuk menghindari tanda-tanda bahaya? Pencegahannya ya, ini penting juga ya, kita tahu tandanya. Yang kedua pencegahan kembali ke gejala yang muncul tadi itu. Kalau misalnya yang tadi itu, misalnya yang pertama itu lebih mengarah ke mual muntah pada hamil muda, hiperemesis ya, hiperemesis gravidarum kita menyebutnya seperti itu. Nah kembali ke pola makan. Pertama pola makan yang tidak terlalu asam, tidak terlalu pedas, kemudian frekuensi makan yang lebih sering mungkin tiap 3 jam atau 4 jam sudah makan sebelum lambung kosong. Dan lagi satu yang sering jadi kendala atau dilupakan itu masalah psikis ibu hamil. Kadang pada hamil muda itu ibu hamil itu terlalu worry, takut dengan kehamilannya atau terlalu khawatir. Nah itu sangat pengaruh juga. Atau masalah keluarga juga, keluarga dengan suami, keluarga dengan mertua, atau keluarga dengan lingkungan rumah, itu kan sangat mempengaruhi kondisi kesehatannya ya. Jadi itu bisa distabilkan semuanya ya. Nah, kemudian untuk yang pendarahan ya, pendarahan pada kehamilan muda itu penanganan awal sekali itu justru harus bed rest, full bed rest di rumah, di kamar. Bed rest itu ya tidak aktivitas rumah. Kadang-kadang sering salah persepsi, bed rest itu dikondisikan seperti tidak bergerak, cuman di rumah itu harus tidak bergerak, dia full. Cuman kadang-kadang bed rest di rumah, cuma di rumahnya masih masak, masih kerjaan rumah tangga. Nah itu salah. Jadi bed rest itu full di tempat tidur ya, full tempat tidur, tidak bergerak, tujuannya untuk merehatkan rahimnya. Itu pertama. Yang kedua ya kita bantu dengan obat untuk merelaksasi rahim dia untuk mempertahankan kehamilannya. Kemudian kalau pendarahan pada kehamilan yang lebih tua, kemungkinan karena posisi ari-ari yang tidak bagus, pengobatan emergensi di rumah juga sebelum mungkin ke rumah sakit juga harus bed rest di rumah sampai dengan akan dibawa ke tempat fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Ya, sementara itu harus bed rest untuk sama juga untuk merehatkan rahimnya. Nah, untuk gejala yang ketiga, yang tadi itu ada keluhan subjektif itu, yang gejala-gejala preeklamsia. Nah, itu penanganan yang dilakukan di rumah ya tetap yang pertama itu harus segera ke tempat pelayanan kesehatan, karena di situ harus segera mendapatkan obat-obatan. Kalau misalnya itu gejalanya seperti tensinya, misal tekanan darahnya naik, tekanan darah tinggi, tekanan darahnya harus segera diturunkan. Itu harus dengan bantuan obat. Mungkin di rumah yang bisa ya mencegah sampai dengan kejang. Harus siap-siap, mungkin dalam perjalanan sudah siap-siap dengan
sendok mungkin yang dilapisi dengan tisu atau pelapis apa untuk kalau seandainya dalam perjalanan sampai ada kejang biar tidak sampai terjepit lidahnya. Mungkin itu yang bisa dilakukan di rumah untuk mencegah komplikasi lebih lanjutnya. Demikian Termira. Ya. Terima kasih dokter. Jadi tadi untuk topik hari ini tentang tanda bahaya pada kehamilan kita sudah bahas mulai dari definisinya, kemudian kita sudah bahas apa saja yang termasuk tanda-tanda kehamilan tersebut, apa yang perlu diwaspadai tanda bahayanya, kemudian apa juga yang harus dilakukan jika merasa ada tanda-tanda tersebut, kemudian apa juga pencegahannya sudah dijelaskan. Mungkin untuk terakhir masih ada yang ingin disampaikan ke dokter? Nah, untuk pesan terakhir, untuk informasi ini mungkin sekarang ibu-ibu hamil semuanya sudah ada pakai buku PIN ya, buku PIN. Nah, sini juga kita sosialisasikan ya dengan buku PIN. Sebenarnya di situ semua sudah ada ya. Sudah ada, jadi tanda bahayanya, tanda kapan harus ke rumah sakit, kemudian tanda komplikasinya. Nah, dicermati, dibaca, itu PR dari ibu. Jadi setiap kontrol kemanapun itu, ke dokter praktek, ke bidan praktek, atau ke rumah sakit. Nah, nanti kalau ada yang belum jelas ditanyakan pada saat kontrol, pada saat evaluasi. Jadi semua informasi itu sudah ada dan perlunya dicermati dan diperhatikan dengan lengkap. Ya, oke, mungkin demikian. Terima kasih. Terima kasih untuk Dokter Sukamarta atas waktunya. Kemudian sebelum muncul tanda-tanda tersebut, yang pastinya kita harus melakukan pemeriksaan rutin. Jadi pada masyarakat yang sedang hamil atau menanti kehadiran buah hati, sebaiknya melakukan pemeriksaan rutin dan bisa dilakukan pada spesialis obstetri dan ginekologi dengan Dokter Sukamarta di Rumah Sakit Bali Med. Demikian bincang sehat dengan Rumah Sakit Bali Med hari ini. Saya Dr. Mira bersama dengan Dr. Rika Sukamarta, spesialis obstetri dan ginekologi. Terima kasih atas waktunya hari ini dokter. Semoga membawa manfaat bagi masyarakat. Kemudian salam sehat bersama Bali Med.